kita lakukan untuk indirect. Kalian sudah punya gigi yang sudah dipreparasi yang ada di paket, ya. Seperti ini giginya yang sudah dipreparasi kan sudah pada punya. Kita langsung saja ke daftar tilik. Setelah menyiapkan alat dan bahan, alat dasar ya, kaca mulut, sonde, pinset, eskavator, alat dasar, kemudian cotton pellet, cotton roll, alkohol, perlengkapan rubber dam. Kemudian untuk tindakan pulp capping-nya, itu kita ada GIC, kemudian mixing pad-nya, kemudian Dickel atau obat pulp capping-nya. Kita pakai Dickel. Dickel ini ada yang base dan katalis. Ya. Oke. Setelah itu, setelah mencuci tangan menggunakan masker, sarung tangan, lakukan penempatan rubber dam. Jangan lupa seperti saya bilang ketika gigi vital, maka double, di aku double suaranya. Oh enggak, dah. Harus melakukan anestesi ya. Kalau pada karies yang dalam pasien sudah linu, pokoknya kalau pasien mengeluhkan linu pada saat tibur, kamu bisa lakukan anestesi. Jadi diverbalkan melakukan anestesi lokal, kemudian memasang rubber dam. Nah ini memasang rubber damnya agak beda ya. Jadi ada yang hanya melakukan isolasi dengan rubber dam. Kalau di sini diminta detail, memilih retainer, mengevaluasi stabilitas dan retensi, memasang rubber dam, dan melakukan evaluasi rubber dam yang telah terpasang. Kalau pada yang kalian kerjakan, kalian tidak memasang rubber dam ya, karena ini tidak di simulator. Kemudian membuka akses dengan bor bundar dari pit dan oklusal, memperluas kavitas dengan bor visur. Jadi ini diverbalkan sampai melakukan pembuangan jaringan karies secara lokalisata pada satu daerah di oklusal sampai terjadi perforasi kamar pulpa. Ini untuk kasus direct pulp capping ya. Jadi yang saya akan demokan adalah teknik untuk pengaplikasian bahan materialnya saja. Setelah itu, setelah membuang seluruh sisa jaringan karies dan debris dengan ekskavator, lalu melakukan kontrol perdarahan dengan cotton pellet dan hemostatic agent, lalu didisinfeksi dengan chlorhexidin. Oke, nanti kalian bisa cut videonya dari sini ya. Setelah kita bersihkan kavitasnya dengan chlorhexidin, kita manipulasi bahan pulp capping. Bahan pulp capping itu 1:1, base dan katalis. Ya. Mampet. Udah kelamaan. Iya, ini udah kelamaan nggak dipakai. Jadi mampet. Nah. Kemudian nah, jangan ketukar tutupnya nih. Yang putih, tutupnya putih ya, karena ini bisa bikin cepat keras. Yang katalis yang hitam. Ya, 1:1. Kemudian kita aduk dengan stopper semen. Ya, cara ngaduknya tidak dilipat, jadi hanya diaduk saja, dimix saja 1:1.
Campurkan bahan pulp capping, base, dan katalis pada mixing pad dengan perbandingan 1:1. Lakukan pengadukan sampai homogen tidak lebih dari 10 detik. Oke. Setelah itu, aplikasikan bahan pulp capping dengan tekanan ringan menggunakan ujung instrumen tumpul atau round spattle semen. Pak, nggak ada yang kecil ya spattle semennya? Nah, Pak, ada spattle semen yang kecil nggak? Spattle semen yang kecil. Nih ya, kenapa dibilang harus 10 detik? Setelah 10 detik, keras. Ya, jadi harus cepat. Stopper semen yang kecil, yang ujungnya kecil. Ini kan stopper semennya ujungnya besar. Heeh, ada nggak yang kecil? Ih, sengaja loh. Ada nggak, Pak? Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa, Pak. Oke ya, jadi saya nggak sambil ngomong karena harus cepat. Oke, thank you. Ini boleh juga ya, round. Yang penting bundar. Kemudian kita aplikasikan hanya pada titik yang paling dalam. Bisa nempel, eh. Ah, cepat banget kerasnya. Jadi mengerjakan harus dalam 10 detik. Selain itu juga karena ininya udah lama kayaknya ya. Jadi dia cepat banget kerasnya. Lakukan pada satu titik yang paling dalam saja. Jadi dianggap ada satu titik yang paling dalam. Nanti kan kamu kan kalau preparasi ada satu daerah yang kamu ekskavasi lebih dalam, jadi dia nggak akan rata gitu ya. Jadi hanya di satu titik dan tipis aja. Bukan juga membuat si lekukannya jadi rata, enggak. Tetap aja cuma satu titik aja ya, cuma satu poin aja. Makanya harus pakai yang round end. eh atau kalaupun pakai stopper semen yang kecil sekali. Kecuali memang daerah lekukan yang dalamnya memang besar. Jadi instrumen itu harus sesuai dengan daerah target yang akan kita aplikasikan itu perlunya sebesar apa. Kemudian sekarang saya akan sedikit mengulang saja ya, walaupun di sini tidak ada. Oke, selanjutnya adalah GIC. Masih ingat dulu di blok 7 ya? Manipulasi GIC perlu diulang nggak? Hmm? Perlu. Botolnya harus diketuk dulu. Kemudian ini yang paling sering nanti kalau udah lama, apalagi kamu kalau udah praktek ada perawat gigi ya, di sini suka ada yang mengeras sehingga waktu kamu keluarkan cairannya itu tidak sesuai volume yang seharusnya ya. Jadi makanya setiap kali harus dibersihkan, mode itu harus dibersihkan. Nah, ini Pak, apa Fujinya nggak ada yang nggak pink? Ini Fujinya pink. Fujinya pink, nggak ada yang nggak pink. Kenapa pesan Fujinya yang pink?
Heeh, kenapa pesannya yang warna pink? Iya, pink. Hah? Ada yang putih. Kalau buat anak-anak nih lucu. Anak-anak cewek. Sayang ih, udah dibuka. Nggak ada gumpalan ya. Diketuk dulu supaya nggak ada gumpalan. Nah, ini harus diikutin ya. Kan 1:1 GIC. Waktu kamu ngambil, nanti bisa dipotong mulai dari sini ya. Setelah diketuk kotaknya, eh bungkusnya. Ambil satu, satunya harus penuh ya. Kadang-kadang ada yang di sini juga sama, ada gumpalan kayak gini nggak dibersihin. Kalau nanti sama perawat tuh sering banget dengan alasan buru-buru atau apa gitu. Nah, itu harus dibersihkan ya. Terakhir selesai praktek tuh harus dibersihkan. Kemudian ini juga yang banyak tidak dilakukan adalah harus jaraknya 5 cm waktu mau meneteskan. Dan tanpa effort satu tetes. Dah, jadi nggak boleh gini. Banyak tuh gini ya, netesinnya gini. Itu harus ada jaraknya 5 cm. Kemudian ini dibagi dua. Jadi nggak usah langsung gerakan melipat. Kalau langsung gerakan melipat dari awal susah. Jadi kamu bagi dua, campur dulu. Ada dokter Ira, mudah-mudahan aku nggak salah ya dokter Ira, ahli dental material nih. Kalau perawat nanti tuh suka udah memodifikasi. Ah, enaknya nih cairannya segini. Nah, itu kamu harus selalu bilang nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ini harus sesuai takaran. Memang dia akan seperti berpasir konsistensinya. Kalau untuk restoratif. Kalau mau cair, bukan ininya dicairin, tapi bukan apa, bukan lebih banyak cairan yang dipakai, tetapi eh, tipenya yang diganti. Tipe berapa kalau yang untuk semen lining yang cair? Tipe berapa? Emang kenapa? Oh, warnanya pink. Tadi warnanya pink. Ini. Mm-mm. Emang dalamnya warnanya pink. Iya, jadi pink buat yang anak-anak biasanya. Jadi dipakai nggak? Hah? Aku mau lihat. Iya, enggak dipakai. Nah, memang kalau yang restoratif konsistensinya berpasir dempul seperti ini. Kalau yang untuk lining semen baru dia lebih cair ya. Ini makanya harus pakai alas putih ya. Nanti kalau demo Pak dipakein alas putih ya. Kalian kan kerja harus pakai taplak. Pasti berantakan. Nih bentuk sesuai kontur oklusa lagi.
Kalau preparasinya tidak melibatkan bonjol, gampang nambelnya untuk membentuk sesuai bonjol. Ya, jadi langsung ada kontur visurnya. Kalau kamu preparasi nggak sama bonjol tuh lebih gampang membentuknya. Ikutin aja lerengnya tuh. Jadi nanti dia akan kebentuk lagi si cupsnya. Langsung terbentuk seperti gigi asli. Ada visurnya. Ya, oke? Itu aja, selesai. Instruksi pasca perawatan pada pasien, kemungkinan yang terjadi pasca perawatan pulp capping. Kemungkinan yang terjadi pada pasca perawatan pulp capping itu adalah nyeri. Apalagi ini direct ya. Kalau direct pulp capping itu bisa saja ternyata fase inflamasi, derajat inflamasinya sudah berat, sehingga terjadi pulpitis irreversible yang simptomatis, sakit ya, sangat sangat sakit gitu, sehingga giginya akhirnya harus dipulpektomi. Berarti itu pulp cappingnya tidak berhasil. Tapi kalau ternyata pasien tidak ada keluhan, maka nanti pasien akan datang kembali lagi setelah 2 minggu untuk ditambal permanen. Nah, ditambal permanen itu kamu akan mempreparasi tidak seluruhnya, ya, hanya mengurangi saja untuk tempat resin komposit. Biasanya sampai ke batas dasar, tapi masih tersisa selapis tipis gelas ionomer. Oke? Nah, kalau kita pulp capping secara direct ataupun indirect, keberhasilan dari teknik pulp capping ini tergantung dari keberhasilan dari kita melakukan isolasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ideal, mutlak harus pakai rubber dam, sama seperti perawatan saluran akar ya. Bahkan perawatan saluran akar saja kan salah satu kontraindikasinya adalah ketika gigi tidak bisa dipasang rubber dam. Itu tuh kontraindikasi. Karena perawatan saluran akar tuh wajib untuk pakai rubber dam. Nah, sama seperti pulp capping. Banyak kasus kegagalan pulp capping disebabkan oleh isolasi yang kurang baik. Ada intervensi dari saliva masuk ke dalam kavitas, kemudian akhirnya terjadi kegagalan. Padahal bukan kasus direct, pulp capping indirect sebenarnya gitu. Oke? Ya itu saja, terima kasih. Biar bagus gitu. Penutup.